Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zela Julianti, NIM 20591219 dari Fakultas Tarbiyah Prodi PGMI kelas 1. Baiklah, di sini saya pemateri ketiga akan melanjutkan materi kami mengenai ketahanan nasional. Ketahanan nasional. 5. Kedudukan dan fungsi ketahanan nasional. A. Kedudukan. Ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang meyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan secara berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan ideal dan Undang-Undang Dasar sebagai landasan konstitusional dalam paradigma pembangunan nasional. B. Fungsi. Ketahanan nasional dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menentukan langkah bangsa yang bersifat interregional atau wilayah, intersektoral maupun multidisiplin. Konsep doktrin ini perlu supaya tidak ada cara berpikir yang berkotak-kotak atau sektoral. Satu alasan adalah bahwa bila penyimpangan terjadi, maka akan timbul pemborosan waktu, tenaga, dan sarana yang bahkan berpotensi dalam cita-cita nasional. Ketahanan nasional juga berfungsi sebagai pola dasar pembangunan nasional. Pada hakikatnya merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang dan sektor pembangunan secara terpadu yang dilaksanakan sesuai dengan rancangan program. 6. Pengaruh aspek ketahanan nasional. Pada kehidupan bernegara, ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang terdiri atas keteguhan serta keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam dan bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun luar, secara langsung maupun tidak langsung, yang mengancam dan membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mewujudkan tujuan perjuangan nasional. A. Pengaruh aspek ideologi. Ideologi adalah sistem nilai yang merupakan kebutuhan ajaran yang memberikan motivasi. Dalam ideologi terkandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa. Suatu ideologi bersumber dari suatu aliran pikiran atau filsafah dan merupakan pelaksanaan dari sistem falsafah itu sendiri. Ideologi-ideologi di dunia antara lain liberalisme, individualisme, negara adalah masyarakat hukum yang disusun atas kontrak semua orang individu dalam masyarakat atau kontrak sosial. 1. Pengaruh aspek politik di Indonesia. Dalam negeri adalah kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam satu sistem yang unsur-unsurnya adalah struktur politik, proses politik, budaya politik, dan komunikasi politik. Bebas berarti Indonesia tidak memihak kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, dan aktif yang berarti Indonesia dalam pergaulan internasional tidak bersifat reaktif dan tidak menjadi objek, tetapi berperan atas dasar dan cita-citanya. 2. Pengaruh aspek ekonomi. Sistem perekonomian yang diterapkan oleh suatu negara akan memberi corak terhadap kehidupan perekonomian
negara yang bersangkutan. Sistem perekonomian sebagai usaha bersama berarti setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan roda perekonomian dengan tujuan untuk mensejahterakan bangsa. 3. Pengaruh aspek sosial budaya. Kebudayaan diciptakan oleh faktor organobiologis manusia, lingkungan alam, lingkungan psikologis, dan lingkungan sejarah. Dalam setiap kebudayaan daerah terdapat nilai budaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh budaya asing. Kebudayaan nasional merupakan identitas dan menjadi kebanggaan Indonesia. Pengaruh aspek HAMKM. Pertahanan keamanan Indonesia. Kemestaan daya upaya seluruh rakyat Indonesia sebagai satu sistem ketahanan keamanan negara dalam mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Pertahanan keamanan negara Republik Indonesia dilaksanakan dengan menyusun, mengarahkan, menggerakkan seluruh potensi nasional termasuk kekuatan masyarakat di seluruh bidang kehidupan nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi. Wujud ketahanan keamanan dalam kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara atau HANKAM yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman.